Kenapa jadi kayak gini? Kalau Mas Lukman suamiku tahu, bisa gawat ini, batinku sambil merapikan keempat sur yang acak-acakan. Dengan sekuat tenaga ku coba menenangkan diri, dan berusaha berpikir jernih. Kuhilangkan semua pikiran kacau, namun tragedi yang begitu beringas masih terlintas jelas dalam pikiranku. Aku berharap kejadian tadi tidak diketahui Mas Lukman. Dia pasti akan marah dan menuduhku dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Aku sangat panik. Segera kupakai busana, sambil membersihkan bagian-bagian yang tampak B4 Zah, akibat semburan dahsyat. Ku kendalikan keadaan dengan sekuat tenaga, agar kembali seperti biasa. Maafin Lesti Mas, tadi nggak sengaja, batinku. Peristiwa itu begitu singkatnya dapat terjadi. Padahal sebelumnya, jangankan disentuh, tertarik dengan pria lain merupakan pantangan bagiku. Tapi setelah kedatangannya dapat merubah segala-galanya. Dan ini mungkin salah Mas Lukman juga. Beberapa bulan terakhir jarang memenuhi kebutuhan batinku. Memang usia pernikahan kami terpaut 10 tahun, dan kini aku baru sadar, ternyata harta bukanlah jaminan untuk sebuah kebahagiaan. Awal sebuah kisah terjadi, pada pertengahan bulan Agustus, datanglah sesosok pemuda ke rumah. Dia adalah tetangga Mas Lukman berasal. Setelah lama mengobrol, ternyata dia seorang mahasiswa baru dan ingin kos di rumahku. Aku memanggilnya dengan sebutan Mas Caka. Ku perhatikan dia dari atas sampai bawah, cukup keren penampilannya. Mas Caka berpostur tegap dan tinggi besar, atletis pula. Awalnya sungguh aku tak mempunyai pikiran atau perasaan terempat padanya. Dan hubungan kami pun tampak biasa-biasa saja. Bahkan dapat dibilang cenderung agak kaku, tapi Mas Caka selalu bersikap baik padaku. Kukui dia pemuda yang penuh simpati, sangat pandai mengambil hati orang, sehingga lama-kelamaan kekakuan itu berkurang. Kami berdua menjadi akrab. Aku pun sering meminta Mas Caka agar membantuku saat pekerjaan rumah menumpuk. Selain itu, aku juga sering cerita tentang kehidupan rumah tanggaku. Sampai-sampai urusan pribadiku pun aku ceritakan padanya. Memang dia sangat pandai memancing. Hingga suatu ketika, setelah 1 bulan dia kos di rumahku, waktu itu aku sedang lembur membantu membuatkan laporan penjualan suami. Mulai dari laporan mingguan, bulanan hingga sampai laporan tahunan. Mas Caka juga sibuk membantuku. Tiba-tiba, "Permisi Mbak, bisa ganggu nggak?" tanya Mas Caka sopan. "Ya ada apa Mas? Ini ada beberapa yang aku belum paham. Boleh minta penjelasan lagi Mbak?" Mas Caka bertanya lagi. "Iya, mana yang kamu kurang paham?" Jawabku sambil menyuruh dia duduk di sofa di sampingku, dan aku pun memberikan penjelasan panjang lebar padanya. Setelah dia paham, tiba-tiba Mas Caka menyeletuk, Mbak, kata Mas Lukman hari ini Mbak Lesti ulang tahunnya, boleh dong saya ngasih hadiah ulang tahun?" "Mas Caka ini ada-ada saja, wong kerjaan ini aja belum kelar kok," sahutku. "Tapi boleh juga dong, yang penting hadiahnya harus banyak," imbuh jawabku. "Siap Mbak, tapi syaratnya Mbak Lesti harus pejamkan mata. Mau nggak Mbak?" tanyanya lagi. "Serius Mas? Oke, kalau cuma itu syaratnya Mbak mau," kataku sambil memejamkan mata. "Awas jangan buka mata, sampai aku memberikan aba-aba," kata Mas Caka lagi. Sambil terpejam, aku penasaran dengan hadiah yang akan dia berikan.
Tetapi, ya ampun, pada saat mataku terpejam, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang hinggap di watch 4H, tidak hanya mencentuh. Sesuatu itu juga terasa telah menghempatkan, lalu aku langsung membuka mata. Mas Caka begitu dekat denganku, mendapatkan itu. Aku tidak berusaha menghindar, beberapa saat yang cukup lama, Mas Caka masih meneruskan lagi. Jujur aku begitu sangat menghayati dan menikmati. Bahkan secara sadar aku juga membalas dan mengimbanginya. Sampai kemudian aku tersadar, aku baru ingat kalau Mas Lukman lagi bekerja, aku lalu mendorongnya. Hingga Mas Caka terjengkang ke belakang. Mas Caka, seharusnya ini nggak boleh terjadi, kataku dengan nada bergetar menahan rasa malu dan sungkannya menggumpal di hatiku. Maaf kalau aku terlalu nek 4D. Tapi inilah kenyataannya, aku trek 4 trik sama Mbak Lesti, ujarnya lirih sambil meninggalkanku. Seketika aku merasa sangat menyesal, aku merasa telah berhi 4 nat pada Su 4 Mi. Tapi anehnya, hal itu masih kembali terjadi lagi. Pada suatu hari, Mas Caka pulang kuliah lebih awal, lalu mengajak aku makan di luar. Memang pada hari itu aku belum memasak, karena aku juga merasa lapar. Akhirnya aku turuti saja permintaannya Mas Caka. Selesai makan di sebuah restoran, kami ngobrol banyak hal dan tak lama kami pun pulang. Anehnya setelah jalan beberapa kilo bukannya Mas Caka menuju alamat rumahku, tapi malah membelokkan masuk ke tempat mewah. Mas Caka, kenapa kok malah kesini? Tanyaku. Aku ingin merayakan ulang tahunnya Mbak, biar lebih terkesan, jawabnya sambil menatapku. Sebagai seorang istri, aku adalah wanita setia pada suami. Aku berprinsip tidak ada pria lain yang bisa singgah di hatiku, apalagi sampai mencentuhku, kecuali suami yang sangat kucintai. Namun kesetiaan itu akhirnya runtuh juga. Dari kaca lemari yang terletak di samping dalam ruangan, aku bisa melihatnya. Aku kayak tenggel 4M di sepetaka 4 Surbus 4 saat itu. Dadaku deg-degan kala melihat diriku melalui kaca itu. Kenapa aku bisa seperti ini? Batinku. Kini aku telah bersamanya, dan itu bukan Mas Lukman Su 4 Miku. Udah hampir setengah jam. Lalu, sekarang gantian dong, kata Mas Caka memohon. Mbak nggak bisa Mas, lagian Mbak masih T4 kut, jawabku dengan malu-malu. Oke kalau gitu, aku mohon pack 4 min saja. Please deh, ujarnya sambil menyotnolkan ke hadapanku. Aku sangat kagum saat melihatnya, dan agak canggung aku mengiyakannya. D4 daku berdebar-debar saat aku memul 4-nya. Sejenak aku sempat mem 4 yang kan? Bagaimana gulung 4N segede ini bisa digunakan? Berbedakan dari yang kemarin, ucapnya seolah mengejekku. Aku tidak menjawab. Walau emang begitu berbeda sangat jauh bila dibandingkan dengan yang pernah kulihat selama ini. Kini dia berhasil memintaku. Sementara aku hanya bisa pasrah. Mas Caka, untuk yang satu ini jangan ya, aku tidak ingin merusak persaudaraan yang sudah terjalin lama. Ucapku penuh harap. Mbak Lesti, apa nggak kasihan padaku? Aku sudah terlanjur kayak gini. Anggap ini hadiah istimewa ulang tahun Mbak. Please deh aku mohon, kata Mas Caka dengan terbata-bata dan wajah yang memelas. Entah karena tidak tega, atau karena aku sendiri,
yang terlanjur terbawa Su 4 sana, aku pun P4 zerah saja ketika itu dimulai. Perlahan aku ras 4kan gulungan itu mulai bisa mengusku, seolah penv yang KWR 4S4K4N. Aku pun terpaksa 4 harus bersu 4 raka 3R4S, tapi itu malah membuat Mas Caka sem 4 kin lebih bersem 4 ngat. Aku harus menunggu lama, karena tak kunjung tiba. Sungguh tak terbantahkan Inde 4 hanya bila dibandingkan dengan Mas Lukman yang hanya sebentar saja. Sambil berbis, Mas Caka menyut 4 hai, aku pun mengangguk pelan dengan suara yang tertah 4N. Akhirnya kita pun saling main 4-4kan. Sejak saat itu, aku selalu menuruti semua yang dimintanya. Dan makin lama aku makin J4H4T pada Mas Caka. Pemuda yang usianya jauh berbeda, namun sangat main 4 trik per H4 tianku. Sekali lagi aku tidak tahu, bahkan dari hari ke hari aku semakin dek 4T dan akrab. Hingga pada hari terakhir, ketika dia mau pindah kos ke rumah budenya, Mas Caka mengajakku jalan-jalan. Awalnya aku menolaknya, khawatir kalau kedekatanku dengannya menjadi semakin tak terkendali. Dengan alasan bahwa itu hari terakhir dia kos di rumahku, Mas Caka terus mengiba. Sampai aku tak tega dan menyetujuinya. Tapi aku meminta hari Senin pas hari kerja. Hari itu pun tiba. Aku dan Mas Caka berangkat jalan-jalan. Agar suamiku tidak curiga, kukatakan padanya bahwa aku akan pergi arisan. Ikut juga teman kuliah Mas Caka bersama kekasihnya. Awalnya suamiku protes. Setelah kujelaskan panjang lebar, akhirnya aku diizinkan juga. Kami berangkat menggunakan mobil milik kawan Mas Caka. Berempat kami jalan-jalan ke suatu tempat wisata pegunungan yang cukup jauh dari kotaku. Kami sengaja memilih tempat yang jauh agar tidak mengundang pertanyaan tetangga, keluarga, dan terutama Mas Lukman. Setelah lebih dari 1,5 jam kami menikmati indahnya panorama pegunungan lokasi wisata itu, Mas Caka mengajak istirahat di sebuah rumah peristirahatan milik ayah kawannya. Setiba di rumah itu kami masuk untuk beristirahat. Tak lama kemudian, kawan Mas Caka dan kekasihnya menuju ke ruang terbuka yang ada di belakang rumah peristirahatan. Kemudian keduanya langsung hilang di balik pintu yang tertutup. Sayup-sayup terdengar suara mereka yang cukup ker-4S, hingga kedengaran sampai telinga kami. Sejujurnya aku deg-degan juga mendengar suara itu. Spontan aku teringat saat itu. Entah kenapa det-4ku semakin berdetak kencang ketika aku mendengar itu. Dan mem-4 yang kan apa yang sedang mereka lakukan 4N. Untuk beberapa saat, aku dan Mas Caka diam terpaku. Kadang sesekali kita saling beb 4 endangan. Tanpa sadar, tiba-tiba Mas Caka sudah begitu dekat, aku tidak dapat mengendar, bahkan aku juga membiarkan untuk beberapa saat. Mas Caka, jangan, ini nggak elok kita lakukan 4N. Kataku terbata-bata. Dia akhirnya melep 4 scan. Emang betul, ini gak elok bak, jawabnya. Namun sudah terlambat. Dengan sendirinya hal itu terjadi lagi. Sebelumnya aku tak pernah berpikir kalau peristiwa itu akan terulang kembali. Aku termenung menatap langit-langit ruang itu. Kembali aku telah lupa pada Mas Lukman Su 4 miku. Ada sesal yang menggumpal di hatiku. Itulah pertanyaan yang bertalu-talu mengusik perasaanku. Maafkan aku Mbak Lesti, aku telah membuat Mbak seperti ini lagi, ujar Mas Caka.
Aku tak menjawab. Kita berdua kembali termenung dengan pikiran masing-masing. Bermenit-menit dia mematung, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita berdua. "Hei, sudah sore loh, ayo pulang," teriak kawan Mas Caka disertai suara pintu yang dibuka. Dengan masih tetap diam, aku dan Mas Caka segera berbenah, lalu berjalan keluar ruang it. Sebelum melangkah dan tanpa kata-kata Mas Caka menatap, lalu melepaskan sesuatu, hingga sampaikan dia sebagai kesan terakhir di hari itu. Sesampai di luar dan mau beranjak pulang, "Hayo Caka, kamu apain Mbak Lesti kok sepertinya pucat kayak gitu?" tanya kawan Mas Caka. "Ah, enggak apa-apa kok, kami cuma duran aja tadi," jawabku sedikit malu. Sementara Mas Caka cuma bisa tersenyum. Kemudian kita berempat pun pulang dengan riang gembira. Seminggu sejak kejadian itu, rasa sesal masih menderaku. Yang diberikan Mas Caka begitu besar, aku tak menyangka dan sangat beda jauh. Tapi menginjak minggu kedua, muncul rasa rindu padanya. Dadaku sering berdebar-debar kalau mengingat hal luar biasa yang telah terjadi. Aku selalu terbayang akan kejutan-kejutan yang diberikan. Itu semua tidak dimiliki oleh suamiku yang terus dimakan usia. Sementara aku yang selalu rajin merawat diri malah makin ingin merempatsakan lagi. Akhirnya kuputuskan, sejak itu aku sering jalan-jalan dengan Mas Caka. Bahkan hampir rutin sebulan 3-4 kali aku melepas keinginan dengannya. Dan dia selalu memberikan dengan begitu sempurna. Di setiap kebersamaan itu, selalu ada saja hal-hal baru. Kehebatan itulah yang membuatku semakin tak bisa lama-lama jauh darinya. Entah apa yang terjadi denganku, membuat aku lupa segalanya. Terima kasih telah meluangkan waktu membaca alur ceritanya. Ambil sisi positifnya, buang jauh sisi negatifnya. Wassalam.